Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Armanto dari kelompok 14 MK Masail Siasah. Izin saya untuk mewakilkan dari kelompok 14 yang berjumlahkan anggota 2 orang, saya pribadi dan juga yang kedua Muhammad Sofyan Sauri. Pembahasan pada kelompok 14 ini membahas mengenai relasi agama dan negara. Adapun cabang-cabang pembahasannya, yang pertama Islam agama komprehensif, yang kedua bentuk-bentuk negara, yang ketiga pola relasi agama negara, yang keempat pola relasi agama negara dalam konteks Indonesia. Masuk ke pembahasannya mengenai relasi agama dan negara. Langsung saja, hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Pemahaman serta sosok agama dan negara senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Muatan dan spirit keberagaman agama apapun yang lahir belasan abad lalu sudah pasti mengalami perkembangan karena zaman senantiasa berubah. Misalnya, dahulu ketika wahyu Al-Quran turun langsung terlibat dialog dengan persoalan politik, sosial secara langsung dalam kurun waktu 23 tahun. Dan hal itu langsung dipandu oleh Nabi Muhammad SAW yang memperoleh otoritas dari Tuhan apabila ada perselisihan. Yang pertama mengenai pembahasan relasi agama dan negara mengenai Islam agama komprehensif. Islam secara bahasa diambil dari kata aslama yuslimu islaman, diambil dari bahasa Arab yang artinya keselamatan. Sedangkan komprehensif diambil dari bahasa Inggris comprehensive yang artinya luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Maka dapat diartikan Islam sebagai agama penyempurna yang selalu terbuka dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern. Inilah yang dinamakan dengan Islam komprehensif, yaitu Islam yang meliputi segala aspek kehidupan. Pembahasan yang kedua pada relasi agama dan negara itu mengenai bentuk-bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Ada beberapa macam bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, bentuk negara pada zaman pertengahan. Yang ketiga, bentuk negara pada zaman modern sekarang. Pembahasan yang ketiga mengenai relasi agama dan negara yaitu pola relasi agama dan negara. Pola relasi agama dan negara ini saya catat ada 3 poin ataupun ada 3 icon. Yang pertama, paradigma integralistik, satu kesatuan, agama dan negara satu kesatuan, yaitu bisa melihat daripada negara-negara yang berideologikan Islam. Kemudian paradigma simbiotik, saling menguntungkan, antara agama dan negara saling menguntungkan ataupun simbiosis mutualisme. Kemungkinan Indonesia merupakan masuk kepada ikon paradigma simbiotik. Mengapa demikian? Di Indonesia ini lebih condong ke pluralisme, yaitu melihat dari segi beberapa agama. Ada beberapa agama yang tumbuh di Indonesia sendiri, dan juga sistem-sistem yang dipakai di Indonesia tidak secara keseluruhan menggunakan sistem
agama, baik itu agama Islam ataupun agama yang lainnya, melainkan melihat daripada agama yang ada di Indonesia sendiri, yaitu secara pluralisme. Maka ada hukum positif dan juga ada hukum-hukum Islam yang diterapkan juga di Indonesia, tapi tidak secara keseluruhan hukum Islam itu dipakai di Indonesia. Maka bisa diartikan Indonesia masuk kepada paradigma simbiotik, yaitu antara agama dan negara saling menguntungkan.